Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok ya, besok Senin tanggal 17 Maret 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saham-saham yang akan kita bahas, diurutin aja sesuai judul. Yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BNI ya, hari Jumat kemarin untuk saham BNI ditutup minus 2,2% ke level 4.430. Secara teknikalnya masih sideways ya untuk saham BNI ini belum nanggung sih, secara candlenya nanggung ini antara ya di tengah-tengah aja, nggak nyentuh support juga nggak nyentuh resisten ya, sebelum ke resisten turun dulu, sebelum ke area support naik dulu. Jadi volatilitasnya kurang lebar ya kalau ukurannya kayak gini tuh. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya BBNI hari Jumat kemarin tanggal 14 distribusinya lumayan gede ya, hati-hati ini untuk satu hari aja net sell 131,2 M, itu hitungannya cukup gede. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir asingnya emang cenderung keluar sih di saham BBNI, jadi jangan buru-buru buat entry. Mungkin kalau untuk swing atau trading tunggu aja di area supportnya ya, yaitu di level 4.250-an, mungkin mendekati area situ, atau ketika berada di level ini ada tanda-tanda mulai rebound, itu kesempatan buat entry. Mungkin kalau untuk swing atau trading seperti itu lebih aman. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham hari Jumat kemarin ya, BBNI hari Jumat kemarin tanggal 14 Maret. Ya ini kelihatan kan di distribusi, bahkan untuk BB versi asing ini 100% jualan, tidak melakukan pembelian sama sekali ya. Untuk ZP juga cenderung distribusi, net sell 61,3 M. KZYU juga jualan, ini versi asing. Untuk lokalnya nampung, cuman ya ini lokalnya nampung, sebagian broker retail masuk, PD, XL, NI, XI ya masuk, cuman distribusi asingnya lebih gede, harga sahamnya turun. Jadi wait and see aja dulu, mungkin untuk besok Senin di awal market ya, takutnya masih merah kan. Kalau tiba-tiba IHSG melanjutkan tren bearishnya ya nggak menutup kemungkinan BBNI ke 2742-750-an lagi. Jadi tunggu aja di area supportnya ini kalau lebih amannya, seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. Hari Jumat kemarin BRIS turun, pas di area supportnya 2530 ya, pas di area 2530. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya untuk saham BRIS, BRIS hari satu minggu terakhir ini sih di distribusi asing sebanyak 60-an M ya. Dan untuk hari Jumat aja kemarin masih net sell 16,2. Ini hitungannya ya lumayan banyak sih kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya di bawah 30 M-an ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham BRIS, hari Jumat kemarin didistribusi oleh KZ 16M ya, dan untuk KZ versi asing ini 100% jualan, jadi murni distribusi. Yang nampung lokalnya yang nampung ada SQ 10 M-an, CC, ZP versi lokal nampung, cuman distribusi asing ini lumayan banyak ya, hati-hati untuk besok Senin. Biasanya kalau BRIS di distribusi asing itu harga sahamnya cenderung turun, tapi kalau kita melihat sebenarnya sebagian retail juga keluar ini, walaupun nggak banyak ya mungkin lihat di awal market sih, siapa tahu tiba-tiba ada yang ngaka ya, nggak menutup kemungkinan hijau. Lihat aja di awal market, soalnya ini close-nya pas di resisten ya, untuk pas di area support ya untuk saham BRIS. Jadi kalau merah wait and see aja dulu, tunggu di area 2420. Tapi kalau langsung hijau, disclaimer, kalau mau swing atau scalping nanti target price-nya di 2625. Ini resistennya dan ini supportnya. Ya, mungkin seperti itu untuk saham BRIS, lihat di awal market aja ya.
Selanjutnya kita akan cek saham BBTN nih, yang harga sahamnya masih turun ya. Dan untuk BBTN kemarin kita bahas ya di video terpisah, itu untuk area penurunannya target price-nya ke 800. Ini belum geser kan Fibonacci-nya ya, sedikit sih. $800 di sini ya, hati-hati sih, bisa ke 730 itu area support selanjutnya untuk saham BBTN. Jadi ya di harga saat ini sih udah cukup murah ya sebenarnya untuk saham BBTN. Di harga saat ini valuasinya sangat murah, bukan cukup murah lagi, sangat ya. Masih profit juga, dan ya walaupun profitnya turun ya di tahun 2024, cuman untuk BBTN ini hitungannya udah di bottom banget loh. Ini kalau kita lihat historinya ya, kita cek dari awal IPO untuk saham BBTN ya, di harga-harga saat ini itu harga terendahnya kan. Ini kalau kita lihat historinya dari tahun 2009 ya, IPO-nya itu di 800-700an ini sih. Ini hitungannya di area bottom banget ya untuk saham BBTN. Jadi siap-siap yang takut ketinggalan ya, nggak ada salahnya buat dicicil ya. Kalau mau nyicil turun di hold aja sih. Kalau entry di 800an itu mudah-mudahan aman ya untuk saham BBTN. Itu sekilas sih untuk technicalnya. Supportnya ada di 730 ya, emang dalam sih, cuman nggak ada jaminan akan ke area support dulu. Jadi buat jaga-jaga kalau mau nyicil sih, disclaimer untuk saham BBTN ini ya. Tapi kembali lagi, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Secara teknikal kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah masih didistribusi untuk saham BBTN. Hari Jumat kemarin secara keseluruhan YP versi lokal jualan 3,6M, dan untuk aslinya ada yang masuk DP ya. Untuk DP ini 100% buy loh, 4,2M, cuman yang jual masih ada AKRX. Jadi ya sebenarnya secara keseluruhan pun masih ada sedikit distribusi ya, dan retail-retail pada masuk lagi, mungkin mereka invest ya. BBTN sorry ya, BRIS ya, belum kita ubah. BBTN ya, sekarang itu BBTN. BRIS tadi udah, BRIS itu tadi udah kita bahas, sekarang BBTN. Ya ini BBTN ada yang akumulasi DP ya untuk aslinya, cuman yang jualan masih lumayan banyak sih. Ya paling enggak udah ada yang mulai berani 100% buy untuk asing di saham BBTN hari Jumat kemarin ya, yaitu DP. Mudah-mudahan sih bisa rebound dalam waktu dekat, atau paling enggak technical rebound dulu ya. Jadi kalau mau entry-entry, nyicil-nyicil sih enggak terlalu masalah kalau di level harga saat ini. Hitungannya juga udah cukup murah ya, cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Mungkin dalam waktu dekat ada potensi turun dulu ya kalau IHSG-nya masih bearish. Dan nilai tukar rupiahnya gimana ini? Coba kita cek ya USD IDR hari ini di level 16.300 ya, masih di area-area sini sih. Oke, itu tuh saham Bank BTN. Selanjutnya kita akan cek saham Arto yang udah cukup lama sekali nggak kita bahas. Harga sahamnya wah longsor ke 1.600-an ya. Setelah historinya di sini sih harga terendahnya. Kalau setelah Fibonacci bisa ke 1050 ya, hati-hati. Cuman kalau setelah historinya waktu itu berarti di sini untuk apa ini istilahnya, kok agak lupa ya kalau gini, Palung Mariana atau apa ini. 1535 itu area support terdekat untuk saham Arto. Misal minggu besok atau Senin itu masih turun, tunggu di area 1550 lah, mendekati level itu. Kalau ada tanda-tanda pullback naik atau technical rebound, disclaimer kalau mau masuk ya, soalnya ini tren besarnya masih strong bearish untuk saham Arto. Jadi jangan buru-buru kalau
sekiranya harganya itu belum mentok area support, mending jangan buru-buru entry ya, soalnya ya kita tahu sendiri untuk saham bank digital lagi kurang bagus, dan bukan cuma bank digital sih, perbankan yang utamanya juga lagi kurang bagus. Sempat terjadi technical rebound ya waktu itu pas tanggal 3 Maret, cuman mentok di resisten aja 1890-an, gagal breakout melanjutkan tren bearishnya. Kalau kita lihat di sini untuk saham Arto tanggal 14 kemarin net buy loh untuk aslinya 2,9 M, jadi ada yang mulai akum untuk asingnya, yang nggak akumulasi banget juga sih, soalnya ini untuk asing ya masuk semua sih, cuman nilainya ya seperti ini, nggak ada yang banyak-banyak banget ya. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, secara keseluruhan juga sebenarnya untuk saham Arto didistribusi oleh lokal, kemudian yang masuk didominasi broker-broker retail YP, XL, PD ya, MXC ya, jadi jangan buru-buru buat entry aja sih, mungkin buat teman-teman yang floating loss. Kalau mau average down sih disclaimer, cuman amannya nunggu ke area support ya. Kalau belum ke area support naik ya paling enggak ya mengurangi floating loss-nya lah. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Arto, tunggu aja di area 1550 mungkin kalau masih merah untuk besok Senin. Oke, itu untuk saham Arto ya. Selanjutnya kita akan cek saham Sido Muncul nih, yang juga agak mengherankan. Harga sahamnya makin turun aja ya, padahal performanya bagus ya. Jadi ini malah sebenarnya kesempatan sih yang mau ngoleksi saham Sido, apalagi ini harganya di area supportnya lagi 540 ini untuk saham Sido. 540 untuk saham Sido ya. Area 540. Semoga sih besok Senin bisa langsung hijau ya, dan paling enggak ke 550 lagi untuk saham Sido. Soalnya kalau sampai merah, apalagi buat candle bearish lagi, dalam loh untuk supportnya itu bisa ke 470-an, agak ngeri ya kalau ke level itu. Apalagi pendapatannya kan naik ya untuk saham Sido di kuartal 4 tahun 2024 kemarin, secara tahunan positif untuk pendapatannya itu naik lumayan signifikan, bahkan di luar prediksinya ya, jadi di luar target, melebihi target lah untuk pendapatan Sido. Jadi sebenarnya fundamentalnya udah mendukung ini, cuman emang teknikalnya aja yang belum ya, sama retailnya yang masih terus masuk. Kita lihat untuk saham Sido. Itu hari Jumat kemarin net sell 1,1 M, nggak terlalu banyak, cuman masih net sell. Yang masuk juga didominasi retail ya, YP, XL, PD, XC, CC, versi lokal ini masuk. Jadi ya kemungkinan karena itu sih saham Sido masih turun, yang cukup banyak retail yang masuk. Secara keseluruhan juga didistribusikan ini tanggal 14 kemarin. Jadi ya kalau tujuannya untuk investasi dapat dividen kan juga tiap tahun ya, disclaimer kalau mau masuk juga, terus average down juga disclaimer, cuman resikonya yaitu kalau terlalu banyak retail yang masuk di harga bawah, agak berat buat naik ya. Jadi ya sabar aja sih. Paling nggak dapat dividen, dan mudah-mudahan menjelang come date mungkin ya, pasti pembagian dividen mungkin nggak lama lagi, mudah-mudahan itu bisa rebound untuk saham Sido, karena kemungkinan kalau dividen PRA-nya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya otomatis semakin banyak kan dividennya. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi sentimen positif untuk saham harga Sido. Itu untuk saham Sido ya. Selanjutnya kita akan cek saham ICBP. Udah lama banget nggak kita bahas ya, karena ya sebenarnya untuk saham ICBP ini apa ya, agak menarik nggak menarik ya, nggak menariknya volatilitasnya kurang, cuman kemarin cepat dalam loh turunnya. 26 Februari itu longsor cukup dalam. Sideways di area support, ini mulai rebound tapi turun lagi di hari Jumat ke 10.750. Untuk supportnya masih di sini ya, masih di 10.400-an, dan resistennya di 11.400. Coba kita lihat dulu untuk transaksinya ICBP. Untuk saham ICBP kemarin Jumat net
L 1,8 M untuk asingnya. Kalau kita lihat lebih detail sih untuk saham ICBP, hari Jumat kemarin didistribusi oleh AK KZ ya, dan AK KZ-nya versi asing, yang masuk juga asing sih, jadi sebenarnya transaksinya ya lumayan didominasi asing. Untuk lokalnya sebagian masuk, sebagian keluar. Ya transaksinya hitungannya untuk saham ICBP ya biasa aja, nggak terlalu rame dan nggak ada yang akumulasi. Coba kita lihat dalam 1 minggu terakhir ya, untuk saham ICBP dalam 1 minggu terakhir ini didistribusi oleh LG sama AK. YUZP-nya ini yang masuk versi asing loh. Jadi sebenarnya aslinya netbuy dalam 1 mingguan terakhir ini ya. Ya netbuy 48M. Jadi mudah-mudahan kemarin Jumat itu koreksi wajar. Ya lihat aja di awal market sih, kalau merah tunggu di area support, cuman kalau langsung hijau disclaimer buat teman-teman yang mau entry untuk swing atau udah ambil di area bawah kalau mau average up lagi. Nanti target price-nya mudah-mudahan bisa ke 11.375 atau 11.400 ya. Ya mendekati area-area situlah. Ya, mungkin seperti itu untuk saham ICBP ya, disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham PANI yang harga sahamnya ya beberapa waktu terakhir ini kurang menarik ya, volatilitasnya nggak terlalu tinggi, transaksinya juga cenderung sepi, jadi harga sahamnya nggak menarik-menarik banget. Untuk saham PANI cenderung turun malahan kalau sepi, malahan distribusi sih kemarin 1 minggu terakhir ini aslinya keluar 20-an M, dan untuk hari Jumat net sell 3M-an, dan hitungnya sepi ya untuk PANI 53M. PANI kita lihat di sini secara keseluruhan didominasi retail yang masuk dalam 1 minggu terakhir ini, YP, XC, XL, PD, NI, dan yang keluar broker-broker asing, ZP, AK, BK versi asing keluar. Jadi dalam 1 minggu terakhir cenderung didistribusi asing dan ditampung retail. Untuk hari Jumat kemarin sebagian retail masih masuk, ini XC masuk 3M-an lebih. Untuk aslinya masih distribusi ya, yaitu AK jualan 3M-an. Jadi hati-hati aja untuk besok Senin, apalagi kalau masih merah ya. Kalau secara Fibonacci-nya sih lumayan dalam, supportnya di 9.050 ya. Jadi gimana untuk saham PANI, wait and see aja dulu di awal market, apalagi kalau merah yang nyangkut, misal udah ambil di area support 10.800, karena kalau nggak terlalu dalam floating loss-nya, kalau mau di cut sebagian sih disclaimer, kalau nggak mau semuanya ya, tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham PANI. Selanjutnya kita akan cek saham BDK yang udah lama nggak kita bahas ya. Ini harganya soalnya udah makin turun ya. Di awal IPO arah ya, open gap atas terus, sempat ke 11 ribuan, dan ini udah ke 6.500. Ini mendekati area support ya. Sebenarnya kemarin Jumat sempat mendekati area support ke 57 berapa terendah, 750 ya. Cuman ada perlawanan naik sih. Trennya masih bearish, jadi hati-hati ya. Mungkin kalau naik, kalau volumenya bagus sih disclaimer, kalau untuk scalpingan apa atau technical rebound kan. Coba kita lihat untuk transaksinya CBDK. Hari Jumat net sell 1,2 M. Kalau kita lihat lebih detail, Jumat kemarin hitungannya ada yang akumulasi RF loh. Jadi bisa dipantau sih sebenarnya ya, siapa tuh rebound, siapa tuh technical rebound ya. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini untuk saham CBDK, sebenarnya ada yang akumulasi RF dan RF loh. Ini cenderung akumulasi. Nilai transaksi sama netbuy-nya kan nggak beda jauh ya. Dalam 1 minggu terakhir ini nilai transaksi RF di saham CBDK itu 25M dan netbuy 24,3M. Rata-rata belinya di 6,6280-an, 6.300 lah, anggap aja 6.300. Berarti floating loss ya, nggak terlalu dalam sih, jadi bisa dipantau siapa tuh terjadi technical rebound atau tiba-tiba ngegaskan lumayan. Kalau untuk scoutingan target price-nya lumayan tinggi, resistennya ada di 1850 lah, mendekati level itu. Berat buat breakout, diamankan aja untuk saham CBDK ya. Takutnya
gagal breakout turunkan, sayang ya floating profitnya. Oke. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham CBDK ya. Cuman kalau merah ya, atau gini aja, disclaimer kalau nyicil ya. Cuman nanti kalau merah jangan buru-buru buat average down, tunggu di area supportnya 5650. Kemungkinan mudah-mudahan untuk minggu besok volatilitasnya lumayan tinggi, dan kalau terjadi technical rebound kemungkinan langsung ngegas untuk saham CBDK. Ini aja buat patokan support kalau turun di 5650 dan resistennya di 6850. Oke, selanjutnya kita akan cek saham Pawon. Ini fundamentalnya cukup solid, pendapatannya juga naik kan kalau nggak salah, dan harga sahamnya turun lagi. Sempat rebound waktu itu sampai ke 400-an ya, cuman ini turun lagi. Ya emang sih kalau properti lagi kurang bagus sih ya, jadi ya nunggu sentimen properti dulu, kemungkinan rebound. Cuman kalau belum ada ya mungkin masih sideways di harga bawah. Kalau untuk jangka panjang sih disclaimer, sebenarnya nggak lumayan berani lah kalau untuk saham Pawon untuk jangka panjang. Support kuatnya di 360 ya, 365. Jadi ya mungkin kalau merah tunggu aja di area support ini kalau mau average down dengan jumlah yang banyak. Kalau kita lihat di sini untuk saham Pawon, transaksinya hari dalam 1 minggu terakhir ini cenderung didistribusi sih, cuman ada ZP yang nampung, ZP-nya versi asing ya, yang distribusi ya kayaknya kemungkinan kalau nggak sideways turun sih untuk saham Pawon nih. Lihat transaksinya hari Jumat didistribusi, jadi kalau merah dan buru-buru buat entry aja ya, mungkin seperti itu aja untuk saham Pawon. Support kuatnya masih di 360-an. Oke, itu untuk saham Pawon, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.